Okay. Now, before we start our lesson today, we must pray. Before, let's pray. Finish. Okay, today is Sunday, 13 November 2022. Hari ini hari Minggu, 13 November 2022. Nah, our topic today is narrative text. Do you know what is the definition of the narrative text? Ada yang tahu apa sih teks naratif itu? Kayak cerita ya, Kak? Ya, cerita. Dia itu, coba ditengok deh di itu ya. Jadi teks naratif itu berasal, ceritanya itu berasal dari imagination atau imajinasi seseorang yang dituangkan dalam bentuk cerita. Nah, di naratif teks ini juga dia bukan hanya cerita kayak misalnya dongeng lagi. Kalau cerita itu dongeng tentang apa lagi? Kayaknya ada di kakak yang tadi. Coba ibu. Ada cerita legenda. Misalnya kalau cerita legenda itu apa? Ada yang tahu nggak? Yes. Kalau tadi kakak bilang fairy tale itu, kalau dongeng misalnya apa? Contohnya example dari fairy tale itu apa? Kayak story-nya Cinderella ya kan? Dias, apa lagi Dias? Banyak loh Dias. Bisa juga cerita horor atau cerita yang seram-seram atau fable itu kayak mencerita-cerita tentang binatang. Misalnya kayak si kura-kura dan si buaya, si kancil dan apa? Kancil dan bisa juga kayak pengalaman seseorang, pengalaman kita pribadi seperti itu ya. Nah, di dalam teks naratif ini itu terdapat generic structure-nya, itu ada 3. Generic structure-nya ada ada 4. Boleh dibacakan ya? Generic structure-nya. Orientasi. Terus complication. Resolution. Reorientation. Nah, orientation itu apa sih? Perkenalan. Ya, di orientation itu tuh perkenalan. Misalnya di awal cerita itu, di the first story itu dia tuh memperkenalkan si tokoh. Seperti itu. Kalau yang complication, bermasalahan. Ini problemnya. Tapi di sini problemnya itu udah semua lah. Dari problem yang awal sampai dia problemnya yang memuncak lah pokoknya, panas-panasnya seperti itu ada di communication. Kalau di resolution itu apa sih? Solusi. Yes, itu kayak cara untuk mengatasi si permasalahan tadi, problem tadi gitu ya kan, makanya ada si resolution. Nah, kalau reorientation itu coba baca pengertiannya. Sebetulnya struktur yang satu ini tidak wajib ada di naratif teks. Reorientation nggak ada. Reorientation is the structure is not mandatory in narrative text. However, itu coba. And actually, the structure is not mandatory in narrative text. However, generally
The sentence in the paragraph will tell the last condition of the character in the story. Ya, jadi di reorientation ini nanti ini semuanya diceritakan lah, ibaratnya itu kayak kesimpulan. Nah, misalnya nanti di sini diceritakan di mana sih penyelesaiannya si problemnya tadi. Terus apalagi deh, coba dilihat di itunya. Bias. Bisa juga dia berisi pesan-pesan moral, apa gitu yang disampaikan, apa sih yang kita ambil pesannya dari cerita itu gitu kan. Ya, itu dia reorientation. Nah, coba dilihat di luar, kakak bagikan soal exercise kita tentang narrative text. Boleh Bias baca yuk paragraf yang pertama yuk. The first paragraph, Bias. Snow White. Once upon a time there was a wife of a rich man fell sick, and soon she closed her eyes and departed. Every day Cinderella went out to her mother's grave and wept, and she remained pious and good. When winter came, the snow spread a white sheet over the grave, and by the time the spring sun had drowned it off again, the man had taken another wife. The woman had brought with her into the house two daughters, who were beautiful and fairy of face, but pale and black of heart. Since then, a bad time for the poor stepchild began. Okay, next, the second paragraph. One day the king got ordered for a festival and the beautiful. Oke, di papernya itu ada pengertiannya dari teks naratif Snow White tadi. Jadi boleh kita baca dulu biar kita bisa menjawab soal yang ada di bawahnya ya. Oke, Dek baca. Paragraf 1. Putri Salju. Alkisah ada seorang istri orang kaya jatuh sakit, dan segera dia menutup matanya dan pergi. Setiap hari Cinderella pergi ke makam ibunya dan menangis, dan dia tetap soleh dan baik. Ketika musim dingin tiba, salju membentangkan kain putih di atas kuburan. Dan pada saat matahari musim semi telah menariknya lagi, pria itu telah mengambil istri lain. Wanita itu membawa sertanya ke dalam rumah dua anak perempuan yang cantik dan berwajah perih tetapi keji dan berhati hitam. Sejak saat itu masa buruk bagi anak tiri yang malam itu dimulai. Suatu hari raja memberikan perintah untuk sebuah festival dan semua gadis muda yang cantik di negara itu diundang, agar putranya dapat memilih sendiri seorang pengantin. Ketika kedua saudara tiri mendengar bahwa mereka akan muncul di antara nomor itu, mereka senang, memanggil Cinderella dan membuat untuk membantu mereka berdandan. Cinderella menurut tetapi menangis, karena dia juga ingin pergi bersama mereka untuk menari, dan memohon ibu tirinya berkata, "Kamu tidak bisa." Ketika ibu tiri dan putri-putrinya telah pergi, Cinderella pergi ke makam ibunya dan menangis, menggigil dan bergetar. Pohon kecilku, perak dan emas jatuh menimpaku. Tiba-tiba seekor burung melemparkan daun emas dan perak yang indah kepadanya, dan juga berwarna emas. Namun di pesta itu saudara tirinya dan ibu tirinya tidak mengenalinya, dan mengira dia pasti putri asing, karena dia terlihat sangat cantik dalam gaun emas. Oke. Coba lihat ada soal itu 1 sampai 10. Coba waktu 5 menit. Coba masih 5 menit deh. 2 menit. Coba diapain dulu, dikerjain dulu. Baca aja dulu. Ini jawabannya dilengkapi.
Dias. The story tells about Snow White. A. Ya. Cerita di atas itu menceritakan tentang Putri Salju, yaitu Snow White. Oke, next. The first paragraph is the titik-titik of the story. C. Orientation. Paragraf pertama itu tadi kalau kakak jelaskan orientation itu paragraf pertama. Dia itu berisi apa tadi kakak jelaskan? Tadi Perkenalan. ya, makanya bisa the best answer-nya itu orientation. Oke, Dias, number 3. Why does Cinderella's mother died? Because she fell sick. Iya. Dia nanya nih, mengapa sih ibu Cinderella itu bisa meninggal? Ya, karena ibu si Cinderella itu meninggal karena sakit. Number 4. The genre of the text is C. Narrative. Iya. Kan tadi kakak ada jelaskan bahwa Snow White itu adalah cerita naratif, yaitu fairy tale atau dongeng. Ya. Oke, number 5. When the winter came, the snow spread a white sheet. Iya. Ketika si musim dingin ini datang, seperti salju itu, ya. Oke. Number 6. Cinderella lived with her C. Two step sister and stepmother. Ya. Artinya two step sister dan stepmother itu berarti dia dengan saudara kakak tirinya sama ibu tiri. Oke, number 7, Dias. How did her stepmother treat Cinderella? She didn't love her. Dia tidak mengizinkan Ya. pergi. Oke, good. Number 8. Why could not Cinderella go to the festival? C. She doesn't dance. Ya, didn't dance. Jadi itu tidak menari. Oke, number 9, Dias. The last story called Resolution. Ya, karena di akhir tadi menjelaskan kakak kalau di akhir paragraf itu biasanya berisi tentang solusi atau pesan moral yang ada di dalam teks naratif. Oke, the last. The stepmother, however, did not recognize her. The same meaning of the word recognize is B. To know. Yes. Oke. Tulis. Nah, ada ini, ada video. Panas ya. Sabar ya. Kakak mau sharing videonya tentang naratif. Teks hari ini kita akan belajar tentang naratif teks. Apa sih itu naratif teks? Nah, naratif teks adalah an imaginary story to entertain people. Jadi, sebuah cerita imajinatif yang bertujuan untuk menghibur orang. Jadi, cerita atau dongeng yang bersifat imajinatif atau bersifat hayalan yang tujuannya adalah hanya untuk menghibur seseorang. Oke, beberapa tipe dari naratif teks yang bisa kita temui biasanya adalah tentang fairy tales atau dongeng. Nah, kemudian yang kedua ada folktale atau cerita rakyat. Yang ketiga ada fable atau cerita tentang binatang. Yang keempat legenda atau legend. Nah, contohnya adalah seperti ini. Ini untuk fairy tales, contohnya kayak gini.
bersifat hayalan banget. Jadi contohnya fairy tales. Contoh yang kedua, misalnya kayak Snow White, kemudian Cinderella. Itu tuh hanya cerita-cerita dongeng hayalan yang biasanya ada. Contoh yang kedua ini tentang folktale. Tipe yang kedua adalah folktale atau cerita rakyat. Kalau di Indonesia banyak banget cerita rakyatnya. Contohnya adalah Sang Kuryang, and then Malin Kundang. Itu contoh dari folktale. Next, fable. Fable seperti yang dikatakan adalah cerita tentang binatang atau dongeng tentang binatang. Contohnya The Ant and the Dove. Jadi cerita antara merpati sama semut. Kemudian cerita The Owl and the Grasshopper, jadi antara semut dan juga belalang, misalnya tentang si kancil dan lain sebagainya. Itu adalah cerita tentang fable. Jadi semua cerita yang tentang binatang, dongeng tentang binatang, itu namanya adalah fable. Yang terakhir ada legend atau legenda. Contohnya adalah legenda dari Banyuwangi. Jadi kalau misalnya legenda itu biasanya misalkan tentang suatu tempat asal usul dari suatu tempat gitu ya. Legenda Banyuwangi, kemudian juga legend of the Balik atau legenda dari Lampung. Kita lanjut ke purpose-nya, tujuannya. Pasti di purpose itu masih ditanyain selalu kalau dalam soal-soal teks. Kalau ada pertanyaan, misalnya pertanyaan adalah what is text written, kemudian text is written for, what is the purpose, atau what is the social function, or what is the writer's intention. Jadi kalau ada kata-kata ini yang udah dikasih warna kuning, written for, purpose, social function, atau intention, berarti soal ini dia tuh nanyain tentang purpose-nya atau tujuan dituliskannya teks naratif itu buat apa. Tujuannya adalah yang pertama to amuse, untuk menghibur. Yang kedua to entertain. Jadi tinggal milih mau to amuse boleh atau to entertain juga boleh. Yang ketiga to teach us to have character, untuk mengajari kita mempunyai karakter yang bagus. Biasanya dalam sebuah cerita itu kan ada tokoh-tokohnya yang punya karakter tertentu kan. Nah itu bisa kita ambil pelajaran. To teach us to have good character. Yang keempat adalah to make us learn something from the story, untuk membuat kita belajar sesuatu dari cerita tersebut. Begitu. Itu tentang purpose-nya. Ingat, jadi nanti tinggal milih, kalau nggak to amuse, ya to entertain. Kalau nggak to entertain, to teach. Kalau itu to make us learn something, gitu ya. Tinggal pilih aja nanti pilihan gandanya kayak gimana. Kita lanjut ke genre structure-nya dari naratif teks. Itu ada apa saja? Yang pertama ada orientation. Nah, orientation ini biasanya berisi tentang pengenalan tokoh, tempat, dan juga waktu. Dan biasanya juga terletak di paragraf pertama. Biasanya ya. Yang kedua ada complication. Complication ini berisi tentang masalah dari sebuah cerita itu tadi. Karena tahu tadi penjelasan Ada katakan resolution. kurang, Kalau ada ini dia belum masalah, jelas, tapi ada sama. solusi dari masalahnya. Nah, inilah solusi masalahnya itu disebut dengan resolution. Dan yang terakhir ada reorientation. Namun khusus untuk reorientation ini biasanya itu optional, bersifat optional itu bersifat kadang ada, kadang enggak. Nah, reorientation ini biasanya berisi kayak moral value atau nilai-nilai moral yang ada di dalam teks tersebut. Kemudian kita ke language features-nya atau ciri-ciri kebahasaannya. Biasanya teks naratif itu ciri-cirinya apa aja sih? Yang pertama menggunakan language features-nya kita lanjutkan di minggu depan atau next week. Nah, jadi untuk hari ini, today, pelajaran kita itu tentang naratif teks, yaitu sampai ke generic structure-nya dulu, dipahami kan bagian-bagian generic structure-nya. Minggu depan, next week kita lanjutkan lagi untuk language features-nya, oke? Nah, tugas hari ini, homework-nya di rumah, yaitu find one story about a narrative. Boleh fable, boleh fairy tale, boleh your experience, and etc. Read the text and make a video, read the story, and share in WhatsApp group. Jadi kalian itu membuat cari teks naratif, boleh itu naratif tentang tadi yang binatang atau pengalaman pribadi atau tentang dongeng. Nah, cari satu tuh. Nah, kalian buat kalian atau dari mana, dari buku boleh, kalian videokan, baca di video ya, bukan di video baru baca, kirim di, maksudnya di grup, di email ke aja.
ngirim cuma berapa aja loh. Cuman bis kayaknya. Kamu kirim nggak? Oh ya kamu ya. 2. Biar aja mereka nggak ada nilainya. Di email ya, di email kakak itu, dia tahu kan? Tahu Kak? Teman-temannya yang lain nggak tahu. Kumpul terakhir kapan? Kakak fleksibel sih, penting jangan minggu depan kita masuk, kamu minggu depan kumpul. Kakak tunggu sampai hari Jumat. Jadi itu video Kak, bukan rekaman suara. Iya. Tapi kayaknya kalau video kalau kirim ke email susah ya. Bisa kok. Bisa kan? Gak usah yang panjang-panjang sampai 5 paragraf. Oke? Okay, I think this enough. Thank you for your attention today. See you next week.